Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Pernahkah kamu berdiri di satu tempat, lalu merasa dunia begitu luas, begitu kaya, begitu hidup, dan semua itu ada di negerimu sendiri? Saat matahari pertama menyentuh puncak gunung, kabut menari di lembah, ombak memecah di pasir putih, dan suara doa serta tawa terdengar dari ribuan pulau, disitulah Indonesia bernapas. Bukan hanya sebagai negara, tapi sebagai rasa. Ini bukan sekadar perjalanan melihat pemandangan. Ini adalah perjalanan menyentuh jiwa sebuah negeri. Mari berjalan bersama, menyusuri keindahan Indonesia yang mungkin belum pernah benar-benar kamu lihat. Indonesia Kilauan. Kabut pagi menggantung rendah di antara pepohonan raksasa Kalimantan. Embun menetes dari daun ulin, jatuh pelan ke tanah yang lembab dan wangi. Dari kejauhan terdengar bunyi burung enggang memecah sunyi, seolah menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai di jantung rimba. Di tepi sungai yang berliku berdiri sebuah rumah betang panjang dari kayu keras, ditopang tiang-tiang tinggi agar aman dari banjir dan binatang buas. Di sanalah tinggal puluhan keluarga suku Dayak, hidup bersama, berbagi dapur, cerita, dan hukum adat yang sama. Ranu, seorang pemuda berusia 17 musim panen, terbangun oleh bunyi ketukan kayu di lantai. Neneknya sudah menyalakan api dapur sejak fajar. Asap tipis naik melalui celah atap, membawa aroma kayu bakar dan daun hutan yang direbus. "Bangun, cucuku," kata sang nenek lembut. Hutan tidak menunggu orang yang bermalas-malasan. Ranu duduk, meraih kalung taring yang tergantung di lehernya, warisan ayahnya yang hilang saat menjaga perbatasan hutan bertahun lalu. Ia belum pernah diizinkan masuk jauh ke rimba larangan. Para tetua berkata waktunya belum tiba. Di beranda rumah betang, para lelaki mengukir kayu dengan motif roh pelindung. Setiap lekukan punya arti, keberanian, kesetiaan, dan keseimbangan dengan alam. Anak-anak kecil belajar menenun, sementara para perempuan menyiapkan hasil hutan, rotan, damar, dan akar obat. Kehidupan di rumah betang bukan sekadar tinggal bersama. Itu adalah sekolah kehidupan. Semua belajar mendengar tanda alam, arah angin, suara burung, perubahan bau tanah sebelum hujan. Kesalahan kecil bisa berarti tersesat atau tidak kembali. Tetua adat, Panglima Jaya Ukir, memanggil Ranu mendekat. Wajahnya dipenuhi tato garis leluhur. "Kau sudah cukup umur untuk mulai belajar hukum rimba," katanya tegas. "Hutan bukan milik kita. Kitalah yang milik hutan." Ranu mengangguk, meski jantungnya berdebar. Ia tahu pelajaran itu bukan hanya tentang berburu atau menebang. Itu tentang janji, tentang batas yang tak boleh dilanggar. Tiba-tiba seekor burung enggang terbang rendah melintas di atas rumah betang, lebih rendah dari biasanya. Para tetua saling pandang. Suasana berubah hening. "Itu bukan kebetulan," bisik salah satu dari mereka. "Pertanda sedang berjalan." Ranu merasakan bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah hutan sedang memperhatikannya. Hari itu, tanpa ia tahu, adalah awal dari panggilan yang akan mengubah hidupnya dan nasib tanah adat mereka. Malam turun lebih cepat di pedalaman Kalimantan. Kanopi pepohonan yang rapat menelan sisa cahaya, menyisakan lorong gelap yang hanya diterangi api unggun dan lampu damar. Suara hutan berubah, dari kicau burung menjadi bisikan serangga, gesek daun, dan lolongan jauh yang tak selalu dikenali. Ranu duduk di tepi beranda rumah betang, memandangi sungai yang memantulkan cahaya bulan pecah-pecah. Kata para tetua, sungai adalah cermin dunia roh. Jika airnya gelisah, maka alam sedang tidak tenang. Sejak burung enggang terbang rendah pagi tadi, suasana kampung terasa berbeda. Anjing-anjing pemburu lebih sering menggonggong ke arah rimba larangan. Burung malam berputar tanpa pola. Bahkan angin bertiup dengan arah yang berubah-ubah. "Jangan bersiul setelah gelap," tegur neneknya pelan saat Ranu mengeluarkan nada pendek. Tidak semua yang mendengar adalah manusia. Malam semakin larut. Api dipadamkan satu persatu. Rumah betang tenggelam dalam sunyi panjang. Ranu terlelap dengan mandau latihan di samping tikarnya, belum mandau pusaka,
hanya bilah kayu untuk belajar gerak. Di tengah tidur, ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di tengah hutan, namun pepohonannya jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat. Batang-batangnya selebar rumah, akarnya menjulur seperti ular raksasa. Kabut hijau berpendar melayang di udara. Di depannya berdiri satu pohon ulin hitam, hangus di satu sisi, seperti pernah disambar petir. Dari retakan batangnya keluar cahaya merah redup, berdenyut seperti jantung. Tanah bergetar. Sosok tinggi muncul dari balik kabut, bertato cahaya, bermata pijar keemasan, bermahkota bulu enggang. Wajahnya tegas namun tua, seperti ukiran hidup. Ranu tak bisa bergerak. Sosok itu menancapkan ujung tombaknya ke tanah. Akar-akar di sekeliling retakan pohon berubah menjadi aliran sungai darah, mengalir menuju kampung. Penjaga, dipanggil, suara itu bergema tanpa membuka mulut. Janji lama, diuji kembali. Ranu melihat bayangan rumah betang mereka, lalu bayangan itu retak seperti kayu kering. Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Subuh belum datang, tapi burung-burung sudah ribut, tidak wajar untuk jam segitu. Dari luar terdengar gong kecil dipukul 3 kali, tanda tetua memanggil. Ranu keluar. Beberapa orang tua sudah berkumpul dengan wajah tegang. Panglima Jaya Ukir memegang segenggam tanah hitam. Tanah kubur leluhur di hulu sungai, terbuka, katanya pelan. Tidak oleh binatang. Oleh tangan. Hening menyelimuti beranda. Mata sang panglima lalu tertuju tepat pada Ranu, lama, tajam, seolah menimbang sesuatu yang tak terlihat orang lain. Kau bermimpi, katanya. Bukan bertanya. Menyatakan. Jantung Ranu berdetak keras. Ia mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mimpi bukan sekadar bunga tidur, tapi pesan. Dan pesan itu berarti, sesuatu telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak disentuh. Fajar datang dengan warna merah tembaga, menyusup di antara kabut sungai. Tidak ada suara canda pagi itu di rumah betang. Semua bergerak lebih pelan, lebih hening, seolah seluruh kampung menahan napas. Di halaman tanah keras depan rumah betang, lingkaran upacara telah dibuat. Tanah ditaburi abu kayu ulin, daun obat, dan serbuk kulit kayu merah. Di tengahnya berdiri batu datar tempat pusaka biasanya diberkati. Asap damar mengepul lurus ke atas, pertanda angin tidak menolak ritual. Ranu dipanggil masuk lingkaran. Dadanya terasa berat. Ia belum pernah berdiri di pusat upacara adat besar. Biasanya hanya para pemburu senior dan penjaga wilayah yang dipanggil. Panglima Jaya Ukir datang membawa sebuah bungkusan kain tenun tua. Motifnya adalah pola enggang dan akar berpilin, lambang garis penjaga hutan. Semua orang menunduk saat kain itu dibuka. Sebuah mandau terbaring di dalamnya. Bilahnya gelap berkilau, bukan seperti besi biasa, ada gurat seperti aliran air membeku di permukaannya. Gagangnya dari tanduk rusa, diukir wajah roh pelindung. Rumbai rambut halus tergantung di sarungnya, simbol kemenangan leluhur di masa lalu. Itu mandau ayahmu, bisik nenek Ranu dengan mata basah. Yang tidak pernah kembali, tapi janjinya kembali. Jantung Ranu berdegup keras hingga terasa di tenggorokan. Seorang balian, dukun adat, mulai melantunkan doa dalam bahasa tua. Bukan bahasa percakapan, ini bahasa panggilan roh. Nadanya naik turun seperti nyanyian angin di lorong bambu. Asap tebal berputar mengelilingi mandau. Serbuk kuning ditaburkan. Darah ayam ritual menetes 3 titik ke tanah, untuk langit, bumi, dan leluhur. Mandau bukan senjata, kata Panglima Jaya Ukir lantang. Mandau adalah janji. Ia menatap Ranu lurus. Siapa yang memegangnya tidak berhak marah sembarangan. Tidak berhak sombong. Tidak berhak membunuh tanpa hukum adat. Mandau hanya tajam bagi niat yang lurus. Ranu berlutut. Kedua tangannya gemetar saat diulurkan. Ulangi sumpah penjaga, perintah sang panglima. Dengan suara serak namun tegas, Ranu mengucap. Aku tidak memiliki hutan, aku dijaga oleh hutan. Aku tidak menguasai tanah, aku dititipi leluhur. Bilah ini bukan milikku, tapi amanah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, memutar asap ke satu arah, ke hulu sungai. Para tetua saling pandang. Itu arah kubur yang terbuka, bisik seseorang.
Saat Mandau diletakkan di telapak tangan Ranu, rasa dingin menjalar sampai siku, lalu hangat, seperti ada denyut pelan di dalam logamnya. Sekilas, ia melihat bayangan dalam kilat pikirannya, pohon hitam retak dari mimpinya. Balian terdiam mendadak. Roh penjaga sudah menandai, katanya lirih. Anak ini tidak hanya menerima pusaka, dia dipanggil. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk. Dalam adat lama, panggilan roh bukan kehormatan, tapi tanggung jawab yang bisa memakan hidup. Ranu menggenggam Mandau itu erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi hanya penghuni rumah betang, tapi bagian dari garis penjaga. Dan penjaga tidak pernah dipilih tanpa alasan. Siang itu matahari tertutup awan tipis, membuat cahaya di kampung terasa pucat. Tidak ada yang pergi berburu. Tidak ada yang masuk jauh ke ladang. Semua orang dewasa dipanggil berkumpul di tanah lapang sebelah rumah betang, tempat keputusan adat tertinggi diucapkan. Di tengah lapangan berdiri tiang kayu tinggi yang diukir spiral akar dan burung enggang. Itulah tiang sumpah tanah, simbol bahwa hukum adat berdiri lebih tinggi dari keinginan pribadi. Ranu duduk di lingkar luar bersama para pemuda. Mandau pusaka kini tergantung di pinggangnya, masih terasa asing namun beratnya memberi rasa waspada. Sejak ritual pagi, orang-orang memandangnya berbeda, bukan dengan iri, tapi dengan jarak hormat. Panglima Jaya Ukir menancapkan tombaknya ke tanah. Bunyi, duk, bergema pelan namun tegas. Hukum adat tidak dibuat untuk menghukum, katanya. Hukum adat dibuat untuk menjaga keseimbangan. Seorang tetua perempuan maju membawa mangkuk berisi air sungai, tanah, dan daun hijau. Ia memercikkan campuran itu ke 4 arah mata angin. Tanah bukan benda, ucapnya. Tanah adalah perjanjian. Sidang adat dimulai. Para pelacak melaporkan temuan di hulu, jejak sepatu besi, potongan tali, bekas gali paksa di area kubur tua. Bukan pemburu. Bukan perambah biasa. Mereka datang dengan tujuan. Suasana mengeras. Wilayah kubur leluhur adalah wilayah larangan tertinggi, kata Balian. Bahkan kita sendiri masuk hanya saat ritual besar. Seorang pria paruh baya berdiri. Jika mereka kembali, kita usir. Tetua lain menggeleng. Adat bukan kemarahan. Adat adalah urutan. Kita kirim tanda dulu, patok larangan dan pesan damai. Jika dilanggar, barulah hukum berjalan. Ranu memperhatikan setiap kata. Disinilah perbedaan mereka dengan dunia luar. Hukum tidak lahir dari emosi, tapi dari keseimbangan. Kemudian namanya dipanggil maju. Ia terkejut. Namun melangkah juga ke tengah lingkaran. Kau pemegang Mandau garis penjaga, kata Panglima. Kau harus mengikat sumpah tanah, bukan untuk berperang, tapi untuk menahan diri sebelum perang. Ranu berlutut di depan tiang sumpah. Telapak tangannya ditempelkan ke ukiran akar. Permukaan kayu terasa hangat, seolah hidup. Ikuti kata-kata ini, ujar sang Panglima. Aku berdiri bukan di atas tanah, tapi bersama tanah. Aku melangkah bukan untuk memiliki, tapi melindungi. Jika aku melanggar adat demi diriku, biarlah Mandau ini tumpul di tanganku. Angin berputar pelan di lapangan. Daun-daun bergetar meski pepohonan besar diam. Para tetua mengangguk. Tiba-tiba dari arah sungai terdengar bunyi tidak biasa, dentuman kayu keras beradu. Semua kepala menoleh bersamaan. Perahu besar melintas di tikungan jauh, lebih besar dari perahu dagang biasa. Lambungnya tinggi. Ada benda logam memantul cahaya di atasnya. Mereka tidak berhenti. Tidak memberi salam sungai. Tidak memperlambat laju. Itu bukan orang yang datang meminta izin, bisik seorang pelacak. Panglima Jaya Ukir mencabut tombaknya dari tanah. Kalau begitu, katanya pelan namun tajam. Adat akan bersiap untuk diuji. Ranu merasakan Mandau di pinggangnya terasa lebih berat, atau mungkin tanggung jawabnya yang bertambah. Sumpah sudah diucapkan. Tanah sudah mendengar. Sungai selalu menjadi jalur kehidupan bagi rumah betang, sumber ikan, jalan dagang, dan penghubung antar kampung. Tapi hari itu, alirannya terasa seperti membawa kabar buruk. Air tampak keruh meski tidak hujan. Ranting dan daun patah hanyut lebih banyak dari biasanya.
Para pelacak sungai mengatakan ada perahu besar lewat di hulu dan menabrak tebing-tebing lunak saat berbelok. Cara yang kasar. Cara orang yang tidak mengenal sungai. Ranu berdiri di dermaga kayu bersama regu pengintai. Mandau pusaka tergantung di pinggang, namun sesuai adat, bilahnya belum boleh ditarik tanpa alasan hukum. Di tangannya hanya tombak ringan dan perisai rotan. Ingat, kata Panglima Jaya Ukir, kita melihat dulu, bukan menyerang dulu. Tak lama, suara itu datang, bukan suara alam. Dentuman mesin, getaran logam, bunyi asing yang memecah irama hutan. Perahu besar muncul dari tikungan sungai seperti hewan besi. Lambungnya tinggi, dicat kusam, penuh goresan. Di atasnya berdiri beberapa orang berhelm dan rompi tebal. Mereka menunjuk ke tepi hutan, berbicara keras, tertawa, terlalu keras untuk wilayah adat. Tidak ada salam sungai. Tidak ada isyarat hormat. Regu Dayak mengangkat tombak, bukan untuk menyerang, tapi sebagai tanda batas. Isyarat lama, berhenti dan bicara. Perahu melambat, lalu tetap maju. Ombaknya menghantam dermaga hingga bergetar. Anak-anak di belakang rumah betang ditarik masuk oleh para ibu. Salah satu orang di perahu mengangkat benda panjang seperti pipa hitam, bukan senjata tradisional. Ranu belum pernah melihatnya, tapi nalurinya menolak bentuk itu. Panglima mengangkat tangan, tanda jangan terpancing. Seorang penerjemah dari kampung hilir yang ikut di perahu melompat turun. Wajahnya tegang. Mereka mau ukur tanah, katanya cepat. Mereka bilang ada izin kerja dari kota. Tidak ada izin adat, jawab Panglima datar. Tanah ini terikat sumpah leluhur. Orang-orang di perahu berbicara lagi, nada mereka berubah tidak sabar. Salah satu menunjuk ke arah hulu, tepat ke wilayah kubur tua. Ranu merasakan tengkuknya panas. Panglima menancapkan tongkat tanda larangan di tepi sungai, kayu merah dengan ukiran silang enggang. Itu simbol tertinggi penolakan adat. Lewat tanda ini tanpa musyawarah, katanya keras, adalah melukai perjanjian. Beberapa detik menegang. Mesin perahu meraung. Lalu kapal itu berbelok, tapi tidak pergi. Mereka menepi di seberang sungai, memasang penanda kain dan alat ukur. Mereka memilih mengabaikan. Itu pelanggaran pertama, bisik Balian. Ranu menggenggam tombaknya lebih erat. Mandau di pinggangnya terasa hangat, seperti denyut pelan yang ia rasakan saat ritual. Burung enggang melintas tinggi, lalu menjerit keras satu kali. Panglima menatap hulu sungai lama sekali. Mereka tidak percaya tanda, katanya. Berarti nanti mereka akan percaya akibat. Tidak ada teriakan perang. Tidak ada amarah meledak. Justru itulah yang membuat udara terasa lebih berat. Karena semua orang di rumah betang tahu, adat sudah memberi peringatan. Langkah berikutnya, bukan lagi sekadar kata. Dan bagi pertama kalinya, Ranu tidak merasa takut. Ia merasa dipanggil untuk berdiri. Senja turun dengan langit merah gelap, warna yang oleh para tetua disebut langit besi, pertanda masa genting. Tidak ada yang memasak di luar. Tidak ada anak-anak bermain di pelataran. Semua aktivitas dipusatkan di halaman depan rumah betang. Api unggun besar dinyalakan di tengah lapangan. Kayu damar membuat nyala api tinggi dan stabil. Di sekelilingnya, para pria dan wanita mengenakan pakaian adat perang. Rompi manik, ikat kepala bulu enggang, gelang tulang, dan lukisan hitam merah di wajah, simbol keberanian dan perlindungan roh. Ranu berdiri di antara para pemuda. Tubuhnya sudah digambar motif garis akar di lengan, tanda pengikat sumpah tanah. Mandau pusaka tergantung, masih tersegel kain adat. Belum boleh dicabut sampai hukum mengizinkan. Bunyi gong pertama dipukul. Dum, getarannya merambat sampai dada. Balian mulai melantunkan nyanyian tua, bukan lagu hiburan, tapi panggilan energi. Nadanya berlapis, dijawab oleh kelompok wanita dengan suara panjang bergetar seperti angin di lorong kayu. Para penari perang melangkah masuk lingkar api. Gerakan mereka patah, tegas, menghentak tanah. Perisai diangkat, mandau diayun dalam pola simbolis, bukan menyerang musuh, tapi membangunkan niat. Tarian ini bukan untuk marah, bisik Panglima Jaya Ukir di dekat Ranu. Ini untuk menyatukan napas. Prajurit yang marah mudah kalah. Prajurit yang selaras, sulit dijatuhkan.
Gerakan makin cepat. Hentakan kaki serempak membuat debu naik. Bara api berputar tertiup angin malam. Bayangan penari di tanah tampak seperti roh-roh ikut menari. Ranu ikut masuk putaran kedua, tarian pemegang garis penjaga. Polanya berbeda, lebih tenang, lebih terukur. Setiap langkah diikuti ketukan dada, janji pada diri sendiri. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ketakutan yang kemarin masih ada kini seperti dialirkan keluar lewat gerak. Diganti fokus yang tajam. Tiba-tiba angin berputar kencang melewati lingkar api, padahal malam sebelumnya tenang. Nyala api condong ke satu arah, hulu sungai. Balian berhenti bernyanyi. Semua gong berhenti bersamaan. Sunyi jatuh mendadak. Ada yang masuk lebih dalam, katanya lirih. Bukan di tepi lagi. Seorang pelacak berlari masuk lingkar, napas terputus. Mereka buka jalur tebang kecil. Dekat batas kubur batu. Gumam rendah menyebar. Itu bukan sekadar pelanggaran, itu penghinaan wilayah roh. Panglima mengangkat mandau upacara ke arah api, bukan untuk menyerang, tapi mengesahkan kesiapan. Malam ini, katanya, kita tidak berperang. Kita berjaga. Ia menatap Ranu. Besok kau ikut regu hutan dalam. Itu regu paling berisiko, pengintai wilayah roh. Ranu mengangguk tanpa ragu. Bahkan dirinya sendiri terkejut oleh ketenangan suaranya saat menjawab, siap, Panglima. Gong dipukul 3 kali, tanda penutup ritual kesiapan. Tarian perang selesai. Perjalanan menuju inti konflik dimulai. Subuh belum pecah saat regu hutan dalam berangkat. Kabut masih tebal menggantung di atas sungai, menelan suara dan bentuk. 6 orang berjalan tanpa banyak kata, hanya isyarat tangan dan anggukan kecil. Di hutan terdalam, suara berlebih dianggap tamu yang tidak sopan. Ranu berjalan di posisi ketiga. Di depannya Panglima Jaya Ukir, di belakang 2 pelacak senior. Semua membawa perlengkapan ringan, mandau, tombak lipat, tali rotan, dan kantong ramuan penawar racun. Tidak ada bekal berlebih, hutan menyediakan bagi yang tahu cara meminta. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu kecil tanpa mesin. Dayung dibungkus kain agar tidak memukul air terlalu keras. Bahkan percikan pun dihindari. Begitu memasuki jalur rimba larangan, suasana berubah terasa. Udara lebih dingin. Bau tanah lebih tajam. Lumut menggantung tebal seperti tirai. Cahaya matahari hanya turun sebagai garis-garis tipis dari celah kanopi raksasa. Perhatikan burung, bisik pelacak depan. Kalau diam semua, kita tidak sendiri. Beberapa ratus langkah kemudian, benar saja, hutan senyap total. Tidak ada serangga. Tidak ada gesek sayap. Sunyi jenis ini bukan damai, tapi waspada. Mereka menemukan bekas tebasan. Bukan parang hutan, potongannya lurus dan kasar, meninggalkan serpih tajam. Tali plastik merah terikat di dahan, tanda ukur modern. Ranu merasakan rahangnya mengeras. Makin ke dalam, tanda makin jelas, jejak sepatu, bekas pijakan alat berat kecil, dan potongan batang muda yang dipatahkan sembarangan, pelanggaran etika rimba. Orang yang tidak minta izin pada akar, gumam Panglima. Menjelang tengah hari mereka tiba di batas batu kubur tua, susunan batu tegak setengah tenggelam akar. Ukiran wajah leluhur masih tampak meski aus dimakan usia. Namun tanah di satu sisi, terbuka. Galian dangkal menganga. Kain penutup lama tersingkap. Manik-manik kubur berserakan. Dada Ranu terasa ditusuk dingin. Balian regu menyentuh tanah, lalu menarik tangannya cepat. Masih hangat, katanya. Belum lama. Angin tiba-tiba berputar rendah di antara batu-batu. Daun kering bergerak melawan arah angin besar. Ranu merasakan sensasi yang sama seperti di mimpinya, tekanan di telinga, seolah dunia menahan napas. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan berdiri di antara 2 pohon ulin, tinggi, bertato cahaya samar. Saat ia menoleh penuh, kosong. Apa kau lihat? Tanya Panglima pelan tanpa menoleh. Ranu ragu sepersekian detik. Penjaga? Panglima hanya mengangguk kecil. Tidak kaget. Mereka memasang penutup ritual sementara dan tanda larangan adat berlapis. Namun sebelum selesai, suara retak keras terdengar dari arah barat, bunyi batang besar roboh. Lalu getaran halus di tanah.
Berulang. Teratur. Bukan pohon jatuh alami. Itu mesin, bisik pelacak. Artinya para pendatang sudah menembus lebih dalam dari dugaan. Panglima berdiri tegak, matanya keras namun tenang. Hari ini kita melihat, katanya. Besok, mereka akan tahu bahwa hutan ini tidak kosong. Ranu menggenggam gagang mandaunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadiran di sekelilingnya bukan hanya regu, tapi sesuatu yang lebih tua dari semua jejak manusia. Dan sesuatu itu terbangun. Malam di hutan dalam tidak pernah benar-benar gelap, ia hidup. Berdenyut. Bernapas. Cahaya jamur pijar menempel di batang lapuk, memberi sinar hijau redup seperti bintang jatuh ke tanah. Regu membuat perhentian tanpa api besar, hanya bara tertutup agar tidak mengundang perhatian. Tidak ada yang banyak bicara setelah menemukan kubur yang dibuka. Pelanggaran itu bukan sekadar fisik, tapi spiritual. Dalam adat lama, mengusik tempat leluhur berarti memanggil penyeimbang. Ranu duduk bersandar pada akar besar, namun matanya sulit terpejam. Mandau pusaka diletakkan melintang di pangkuannya. Logamnya terasa hangat, tidak wajar untuk udara malam sedingin itu. Balian regu mendekat, menaruh sedikit abu ramuan di dahi Ranu. Kalau dipanggil, jangan melawan, bisiknya. Kalau diuji, jangan bohong, bahkan pada niatmu sendiri. Apa yang akan datang? Tanya Ranu pelan. Bukan yang datang, jawab Balian. Yang sudah lama menunggu. Akhirnya Ranu tertidur, atau merasa tertidur. Ia berdiri di tempat yang sama, tapi hutannya berbeda. Lebih luas. Lebih terang dari dalam. Akar-akar bersinar seperti urat cahaya. Udara dipenuhi partikel emas halus melayang. Di hadapannya berdiri pohon raksasa, jauh lebih besar dari yang ada di dunia nyata. Batangnya memuat ukiran bergerak, adegan berburu, membangun betang, sumpah adat, tarian perang, seluruh sejarah seperti hidup di kulit kayu. Mandau di tangan Ranu terangkat sendiri, menunjuk ke batang pohon. Suara datang dari segala arah, dalam, berlapis, tua. Penjaga tidak diangkat oleh manusia. Penjaga diikat oleh pilihan. 3 bayangan muncul. Bayangan pertama, dirinya pulang, menolak tanggung jawab, membiarkan pendatang membuka hutan. Rumah betang berubah sepi. Sungai keruh. Ukiran membusuk. Bayangan kedua, ia berperang dengan amarah. Banyak jatuh, kawan dan lawan. Hutan selamat, tapi hatinya gelap. Mandau di tangannya retak. Bayangan ketiga, ia berdiri, menahan marah, memimpin dengan adat. Konflik tetap terjadi, tapi tanah tetap hidup, dan generasi baru masih menari perang. Pilih bukan hasil, kata suara itu. Pilih niat. Ranu menelan napas. Aku memilih menjaga, tanpa menjadi benci. Cahaya akar menyala terang. Sosok roh leluhur bermata emas muncul, yang sama seperti dalam mimpinya. Kini lebih dekat, lebih nyata. Di dadanya ada luka cahaya, bekas tebasan lama. Luka penjaga bukan tanda kalah, kata roh itu. Luka adalah bukti berdiri. Ia menyentuh dada Ranu. Panas menjalar, bukan membakar, tapi menegaskan. Seperti cap tanpa luka. Tanda tanpa darah. Mandau akan tajam jika hatimu jernih. Akan berat jika hatimu keruh. Cahaya meledak putih. Ranu terbangun dengan napas terputus. Fajar pertama baru menyentuh kanopi. Regu lain masih tidur, kecuali Panglima Jaya Ukir, yang sudah duduk menatapnya. Kau sudah bertemu, katanya tenang. Bukan pertanyaan. Ranu mengangguk perlahan. Panglima melihat mandaunya, kini ada garis embun tipis membentuk motif akar di bilahnya. Baik, ujar Panglima. Berarti saatnya hutan bertemu manusia, melalui dirimu. Burung enggang berseru panjang di kejauhan. Hari penentuan semakin dekat. Kabut pagi belum terangkat saat suara mesin memecah hutan. Tidak jauh, terlalu dekat. Getarannya merambat melalui akar, naik ke tulang. Burung-burung terbang serempak meninggalkan kanopi. Monyet-monyet menjerit berpindah arah. Mereka sudah masuk jalur inti, kata pelacak. Regu rumah betang tidak bergerak gegabah. Sesuai adat, tanda larangan terakhir sudah dipasang semalam, patok enggang berikat rotan merah. Jika dilewati,
maka wilayah adat sah untuk ditutup dengan paksa. Ranu berdiri bersama 20 penjaga rimba di garis batas alami, deretan pohon ulin tua yang tumbuh hampir sejajar, disebut gerbang akar oleh leluhur. Disinilah, menurut cerita lama, roh penjaga pertama kali mengikat sumpah dengan manusia. Panglima Jaya Ukir memberi isyarat tangan. Semua menyebar, bukan membentuk barisan, tapi bayangan. Itulah taktik hutan, tidak terlihat, tidak terkunci. Mesin pemotong kecil muncul lebih dulu, diikuti beberapa pekerja dan 2 penjaga bersenjata modern. Mereka mendorong alat lewat jalur yang sudah dibuka kasar. Ranting patah berserakan seperti luka. Salah satu pekerja melihat patok larangan, lalu mencabutnya dan melempar ke semak. Itu pelanggaran terakhir. Gong kecil dibunyikan dari balik hutan, satu dentang panjang. Semua penjaga Dayak melangkah keluar serentak dari balik batang. Sunyi. Tegat. Tidak berteriak. Kejutan menghentikan para pendatang. Panglima maju 1 langkah. Tongkat adat di tangan, bukan mandau. Wilayah ini ditutup hukum adat, ucapnya keras dan jelas. Kalian sudah melewati 3 tanda. Perdebatan terjadi. Nada meninggi. Salah satu penjaga luar mengangkat senjata modernnya, bukan menembak, tapi mengancam. Ranu merasakan panas di dadanya, tanda roh, tanda ujian. Ia ingat pilihan dalam penglihatan, jangan biarkan marah memimpin. Ia melangkah ke samping, memberi kode burung pada regu. Seketika, tali rotan yang sudah dipasang sebelumnya ditarik, menjatuhkan batang-batang ringan yang menghalangi mesin dan memutus jalur mundur cepat. Bukan melukai, menghentikan gerak. Strategi adat, lumpuhkan alat, bukan orang. Ketegangan pecah menjadi bentrokan singkat. Perisai rotan menahan pukulan. Tombak digunakan untuk menjatuhkan, bukan menusuk. Mandau tetap tersarung, kecuali satu. Ranu. Salah satu penjaga luar hampir menembak ke arah pelacak muda. Tanpa pikir panjang, Ranu mencabut mandaunya, untuk pertama kali dalam konflik nyata. Gerakannya bersih. Satu tebasan ke laras senjata, memukulnya ke samping, bukan ke tubuh. Logam beradu, senjata terlempar. Mandau bergetar, ringan, tajam, patuh. Penjaga itu jatuh, hidup, hanya kehilangan pegangan. Semua berhenti. Bahkan suara mesin dimatikan. Hutan kembali terdengar. Angin turun dari arah pohon ulin tua, kuat, memutar daun dan debu. Para pendatang saling pandang, rasa gentar muncul, bukan hanya karena manusia di depan mereka, tapi suasana yang tidak bisa dijelaskan. Panglima menunjuk jalur keluar. Kalian pulang, katanya. Kembali dengan kata, bukan mesin. Dengan izin, bukan paksa. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pengejaran. Mereka membuka jalan keluar, sesuai adat, musuh yang mundur tidak dipermalukan. Saat rombongan itu pergi, Ranu melihat bekas tebasannya di mandaunya, tidak ada goresan. Hanya garis embun membentuk motif akar, lebih terang. Panglima menatapnya singkat. Bilahmu mendengar hatimu, katanya. Pertempuran selesai. Penjagaan, belum. Senja turun lembut, menutupi rumah betang dengan cahaya keemasan. Sungai memantulkan langit, dan daun pohon ulin berkilau seperti permata. Semua yang hidup di kampung bergerak pelan, merasakan udara yang berbeda, aman, namun waspada. Ranu berdiri di tepi beranda rumah betang, memandang hulu sungai. Jalur yang kemarin dilintasi para pendatang kini kosong, ditinggalkan. Namun, bekas pelanggaran tetap meninggalkan jejak di tanah dan ingatan manusia. Mandau pusaka tergantung di pinggangnya, berat namun terasa ringan. Garis akar yang muncul di bilahnya berpendar samar, menandakan bahwa roh penjaga mengakui keberanian dan niatnya. Para tetua duduk mengelilingi api unggun terakhir malam itu, wajah mereka tenang. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah rasa lega, tanah, adat, dan hutan tetap terikat dalam sumpah leluhur. Perlu diingat, kata Panglima Jaya Ukir dengan suara berat, menjaga hutan bukan hanya soal melawan orang luar. Ini soal menjaga niat kita sendiri, agar tidak hilang dalam nafsu atau kemarahan. Ranu menunduk, memahami sepenuhnya. Semua pelajaran sejak rumah betang, mimpi roh, ritual mandau, tarian perang,
dan perjalanan ke hutan dalam kini mengalir menjadi satu tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kejauhan, burung enggang melintas, mengeluarkan suara panjang. Anak-anak kecil menatap, kagum. Mereka tidak tahu semua yang terjadi, tapi mereka merasakan ketenangan yang menenangkan hati. Ranu menoleh ke kampung. Rumah betang tetap kokoh. Sungai tetap berliku. Hutan bernafas. Semua itu adalah warisan yang dijaga oleh generasi yang sadar akan sumpah. Ia tersenyum pelan, memegang mandau dengan hormat. Ini bukan sekadar senjata. Ini simbol janji, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan alam. Matahari benar-benar terbenam. Cahaya terakhir menyentuh ukiran di rumah betang, membuatnya bersinar lembut, seakan memberi pesan. Warisan ini hidup selagi kita setia menjaga. Dan Ranu tahu, perjalanan menjaga itu baru saja dimulai. Hutan tidak selalu berbicara dengan suara. Kadang ia berbicara lewat tanda, lewat mimpi, lewat keberanian satu orang yang memilih menjaga daripada memiliki. Warisan leluhur bukan hanya ukiran di kayu, bukan hanya bilah mandau, bukan hanya rumah panjang yang berdiri di tepi sungai, melainkan janji yang terus dihidupkan oleh setiap generasi. Penjaga sejati tidak dikenal dari seberapa kuat ia bertarung, tetapi seberapa teguh ia menahan diri saat bisa menghancurkan. Tanah dijaga bukan dengan amarah, melainkan dengan kehormatan. Adat hidup bukan di masa lalu, tetapi di setiap keputusan hari ini. Selama hutan dihormati, selama sumpah tidak dilupakan, selama manusia masih mau mendengar alam, warisan itu tidak akan pernah hilang. Dan di antara kabut pagi, suara burung enggang, dan desir daun rimba, para penjaga akan selalu lahir kembali. Pohon. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.